Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, selamat hari pertama di bulan Februari dan selamat gajian di tanggal 1. Ya. Sampai di mana ini materinya ya? Sing ditengeri ini paling ya. Halaman 50. Iya. Halo. Karo. Iya. Ketemu kembali di tempat ini, di rumah Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, barokah rezeki, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kemarin kita bahas tentang bagaimana langkah-langkah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sekarang bagaimana kita menjauhi barang yang haram. Barang ini bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Sebab dampaknya Masya Allah ya, dampaknya luar biasa. Rumah misalnya, ini berkaitan dengan tempat di mana kita berteduh. Cuma hasil ngerampas haknya ponaan misalnya. Kemudian dia bangun malam, mau tahajud, mau rukuk dan sujud di tanah yang bukan haknya. Ini ngaruh, sia-sia di hadapan Allah karena dianggap haram. Ini mengenai tempat. Jangan pernah bersujud di tempat yang Allah tidak ridho. Bukan tempatnya itu yang najis, enggak, suci kok. Tetapi caranya dia merampas miliknya saudara. Banyak terjadi di masyarakat. Oleh orang tuanya sudah dibagi,
warisan tentang rumah, sing di kono wae iko, sing di kono wae iko, kabeh dapat. Ada anak yang metal, itu oleh orang tuanya dikasih lebih, biar tidak merugikan saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya oleh orang tuanya dikasih lebih, dikasih bagian lebih. Bukan warisan kalau orang tua masih hidup, namanya hibah, pemberian. Jadi kalau orang tua masih hidup namanya hibah. Anak yang metal ini, nakal ini dikasih lebih oleh Allah, oleh orang tuanya. Dikasih lebih biar tidak menggoda, mengganggu stabilitas nasional di keluarganya. Dikasih lebih. Dengan perjalanannya waktu, orang tua sudah tidak ada, sudah wafat, sudah tahunan. Harta si anak tadi, anak yang metal tadi itu habis untuk maksiat, untuk judi, untuk minum, taruhan, main. Habis. Betul yang diperkirakan mengganggu anak saudaranya itu. Jadi adiknya itu meninggal. Adiknya sing metal itu meninggal. Dia adik otomatis dipegang keponakan-keponakannya. Karena dulur lanang yang metel tadi ini tidak punya apa-apa, ya, rumah sudah dijual, pekarangan sudah dijual untuk main judi, untuk taruhan, kalah terus. Akhirnya bagiannya adiknya yang meninggal itu dipinjem paksa, ditempatin koyok di omai dhewe. Tapi ponakan-ponakannya tidak ono sing rido, karena caranya yang kasar, caranya yang keras. Tidak ada yang ridho. Anak-anaknya, adiknya yang meninggal itu. Suatu saat itu orang seperti ini, ya, ibadah di tempat yang bukan haknya, ngerampas ponaan. Lah orang model begini ini, tempat di mana dia itu sujud, di mana dia ibadah, di mana dia wiridan, di mana dia ngaji Al-Quran, baca Quran, duduk di situ. Tapi hasilnya ngerampas, hasil dari ngerampas secara zalim, maka tempat yang digunakan dia ibadah, tempat yang digunakan dia itu sujud tadi itu menjadi tempat yang haram baginya untuk ibadah. Ini luar biasa kalau tidak hati-hati, ya. Kalau tidak hati-hati, kita terjebak dengan hal-hal yang haram, yang diharamkan. Ini tempat. Ada lagi pakaian. Pakaian bukan haknya dipakai. Dikai Jumatan, dikai salat 5 waktu, digawe ibadah sholat lah, sholat malam, sholat duha.
maka Allah juga tidak akan ngerespon ibadahnya hamba yang seperti ini karena yang dipakai haram. Kalau yang tadi kan yang pertama tempatnya yang haram, tempat di mana dia sujud haram. Ngerampas uang, bukan haknya. Yang kedua mengenai pakaian, sarungnya hasil ngentit, bukan haknya. Bajunya juga gitu, suka ngambil memean wong. Ngerti memean? Jemuran. Suka ngambil jemuran bajunya orang, diambil. Terus digawe sholat. Allah mungkin digawe sholat aja kok. Loh, bukan begitu. Allah tidak ngereken. Allah tidak ngereken ibadahnya orang itu. Jangan ngeremehin. Allah digawe Jumatan naik kok. Jangan begitu. Sarung oleh nyolong biar bisa halal digawe sholat. Oh, jangan gitu. Allah ndak ngerespon, Allah ndak ngereken ibadahnya orang itu karena yang dipakai haram. Pun ini yang contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, makanan atau minuman. Makanan atau minuman. Beli gorengan 5 dibayar telu. Piro memang telu Pak? Padahal 5. Maka makanan yang masuk, ya, makanan yang masuk itu kan makanan yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah. Entek weci 5 sing dibayar telu. Ya. Biyen kadang ke SMP, SMA nang warunge copo timburitan. Ya Allah. Maka apa yang dia makan, apa yang dia minum dari yang haram tadi itu, ingat kalau masalah makanan minuman tidak hanya jadi ampas, jadi darah, jadi daging, jadi nanah ya, jadi sperma dan lain sebagainya. Oh, lebih berhati-hati itu. Lebih berhati-hati. Terus sholat, tahajud, dia menjadi sehat, seger, ya, menjadi kinuk-kinuk. Hasil dari makanan yang haram, minuman yang haram. Maka Nabi berkomentar. Nabi berkomentar. Apa komentar Nabi? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Ini komentarnya Rasulullah. Kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh min haramin, dari makanan atau minuman yang haram, fannaru, maka adapun neraka, aula bihi, itu lebih utama baginya. Ya Allah, naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi tadi sudah jelas tempat, pakaian, makanan atau minuman ya. Makan marang yang haram membikin hatinya keras, bikin hatinya gelap, bisa menghalangi untuk beribadah, serta menghalangi kemakrifatannya kepada Allah. Jenenge
hati gelap. Hatinya gelap atau yang disebut dengan mata qalbuh, hatinya mati. Kalau sudah mati hati, nasihat-nasihat agama mental, tidak bisa dinasihati. Mau'idatul hasanah dari kiri gak masuk, apalagi dari kuping kanan gak masuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hanya gara-gara makan yang haram. Hatinya menjadi mati, mengeras, gelap, ya Allah. Menghalanginya untuk beribadah. Kata komentar Nabi itu wa qallat ibadatuh, katanya. Menjadi sedikit ibadahnya, Pak. Orang kalau kakian mangan minum yang haram itu wa qallat ibadatuh, sedikit ibadahnya. Koyok-koyok kabutan bokong. Padahal kuru. Ya. Tapi abot. Kata jamaah ya abot, ya Allah. Mau jamaah itu abot, mau ngaji abot, mau melek bengi tahajud abot, duha siang pagi ya nyemak-nyemak abot. Waduh, itu gara-gara makan yang haram. Oleh karena itu, mencari barang halal hukumnya wajib ala kulli muslim. Ya, mencari harta yang halal, nafkah yang halal, mencari kerja yang halal, hukumnya wajibun ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya anak-anak kita nanti itu jangan dijerumuskan. Alah kok lek wis tuwek lek iso bedakno dhewe, aja. Mereka masih butuh bimbingan orang tua. Butuh bimbingan kula panjenengan. Aja dicul. Memilih agama saja itu juga jangan digitukan. Bebas kalau keluarga saya, katanya. Bapaknya Konghucu, ibunya Katolik, anaknya Hindu, keponakannya Buddha. Ya Allah, jadi keluarga pecel atau sambal, jangan ya, diarahkan secara pasti. Jadi dapat dibedakan secara jelas mana yang halal, mana yang haram. Karena itulah maka setiap murid itu orang yang ingin ridhonya Allah. Murid itu orang yang ingin mengharap ridho Allah. Itu wajib berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini murid di sini bukan murid SD, SMP, SMA. Kata-kata murid dalam kitab ini sekali lagi orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, murid di sini adalah orang yang punya keinginan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang berkeinginan memperoleh maghfirahnya Allah. Gitu. Murid di sini bermakna orang yang berkeinginan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Bukan murid yang dimaksud seperti murid SD, SMP, SMA. Bukan.
Caranya ya diri kita lah yang berhati-hati dengan cara menghindari barang yang haram, mencari lewat jalan yang halal saja. Insya Allah walaupun hasilnya banyak, insya Allah lebih barokah. Ya, walaupun hasilnya banyak tapi lebih barokah. Bisa hasilnya titik, hasilnya nyolong, kecolong maling. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, innal halala bayyinun, sesungguhnya barang halal itu nyata, wal harama bayyinun, dan yang haram juga nyata, sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, kalau kedua di antara keduanya terdapat barang yang subhat. Wah, ini kata-kata subhat itu tahu napa? Sesuatu yang belum jelas, kehalalannya belum jelas, keharamannya juga belum jelas, antara halal dan haram nyemek-nyemek, baina-baina. Lah, kalau orang yang nggak jelas seperti itu bisa menghindarinya, top itu Pak. Apalagi yang haram, yang subhat aja nggak mau. Nah, itu namanya orang top, imannya juga top. Maka orangnya disebut markotop, zuhud, ya, atau wara, wirai, orang yang wara, orang yang wara disebut wirai. Siapa wirai ini? Orang yang berhati-hati terhadap hal-hal yang masih subhat, apalagi yang haram, gitu maksudnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mata kebanyakan orang ini tidak mengetahuinya. Masya Allah. Faman ittaqas subhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari barang subhat, maka berarti dia benar-benar telah mensucikan agama, wa irdihi, dan dirinya. Subhanallah. Orang yang menghindari dari yang subhat berarti dia mensucikan agamanya dan kehormatan dirinya. Ya. Jok sampai ngekai blonjo nang istrinya itu pakai yang subhat, apalagi yang haram. Jangan. Pak, bagaimana kalau kita dikasih tonggo sebelah karena nyalonkan, gak diambil sungkan Pak? Kok putus perseduluran, pertetanggaan? Ya, memang sekuat tenaga kita untuk menolak apapun alasannya. Yang namanya sogok menyogok itu ya ancamannya neraka. Tapi lek jenengan kepeksa banget, kepeksa pun nggak apa-apa, asalkan bukan cecek tapi tikus, duduk sing 50 tapi sing 100. Ya apa lek terpaksa? Ya tukokno bensin atau pulsa, ojo dimakan. Lek kepeksa lo ya. Tapi sekuat tenaga menolak. Jangan begini. Kan banyak sekarang ini
Bulan-bulan ini Masya Allah Pak. Apalagi iman kalau tipis, aduh jangan. Banyak ha'ah yang mana. Ha'ah. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Penyakit wahan. Umat Islam itu kalau nilai jumlahnya banyak, cuma kualitasnya kayak buih di lautan itu. Ada ombak dari utara melok ke selatan, ada ombak dari selatan melok ke utara. Imannya enggak ada. Diombang-ambingnya. Gara-gara dunia. Karena penyakit wahan. Ditanya, ya Rasulullah, ma huwa wahan, apa itu? Wahan itu apa ya Rasul? Yang akan menimpa umat Islam di akhir zaman itu. Wahan itu suatu penyakit. Cuma tidak ada dokternya. Loh, penyakit apa? Pertama, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut mati. Dua penyakit ini kalau sudah menghinggap ke hati seseorang, waduh, tuh sudah mengalami penyakit wahan. Naudzubillah. Waman waqa'a fi subhat. Nah, kalau tadi kan yang menghindari subhat, ya. Sama dengan mensucikan agama dan kehormatan dirinya. Nah, sekarang yang sudah terjerumus. Waman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Masya Allah. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaqa'a fih. Barang siapa yang sudah terjerumus, ya, sudah terjerumus ke dalam barang yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjerumus ke dalam barang yang haram. Karra'i, sebagaimana seorang penggembala, yar'a, yang mengembala, haulal hima, yang menggembalakan ternaknya di sekeliling tanah perbatasan. Yusiku ayyaka fih, yang dia khawatirkan apa? Terjerumus ke dalam tanah terlarang itu. Ala elingo sira kabeh, ala ingatlah, wa inna likulli malikin himan. Sesungguhnya bagi setiap penguasa mempunyai daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah, daerah larangan bagi Allah, larangan-larangannya. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat sepotong daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau daging tersebut itu bagus, maka baguslah seluruh dagingnya. Wa idza fasadat fa fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging yang ada di dalam jasadnya itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, dan ingatlah, daging yang saya maksud itu adalah hati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seseorang itu yang punya badan ini ibarat kita ada dalam apa? Ada dalam
kendaraan. Ya. Kendaraan. Ibarat ada kendaraan. Nah, ada driver di situ. Namanya hati. Kalau drivernya bilang ngajak ke utara, ya melok ke utara. Kalau setirannya madhep ngidul, melok ngidul. Tergantung drivernya. Ya, driver awak kula panjenengan niki nggih hati kula jenengan. Ala wahyal qalbu. Lek atine api, insyaallah omongane api, tindakannya api, tindak tanduknya api, watak-watuke api, bahkan wahinge api. Lek atine api. Tapi sebaliknya lek atine welek, atine welek, maka semuanya berdampak jelek. Omongane welek, didik-didik jan cocok. Omongane ngumpulkan binatang ternak mulai yang cilik niku napa jangkrik. Ada apa dengan jangkrik? Jangkrik lo, masya Allah. Sampai yang rada gede-gede asu gendeng, masya Allah. Ndak iso ta dirubah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Diganti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lebih-lebih ibu ya, lebih-lebih ibu. Seorang ibu, seumpama salah satu di antara anaknya mau wetel mangkelke, tetap yang keluar itu doa yang baik. Tetap doa yang baik. Dulu ada cerita ya, Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang dikenal waliullah, cek cilik ebien motel, nakalnya arek cilik Pak ya. Tulinan endut, Pak. Ngerti endutnya nih? Napa endut? Tanah basah. Tanah yang kena air jadi obok-obok tangannya. Ibu di dapur itu kan lagi bikin adonan tepung untuk gaya roti lah. Gini kan. Ibu lalai teko anake kemang, Yai Hamid kecil. Adonan tepung itu dimasukin tangannya yang masih berendut tadi. Wih, putih jadi coklat. Ya. Rotinya jadi coklat nanti apa tepungnya. Kita kebayang marahnya orang tua gimana. Tetap dipegang kepalanya oleh orang tuanya, oleh ibunya, didoain. Muka-muka kamu nanti jadi orang yang bermanfaat, orang yang baik, orang yang tapi mangkalnya ya. Tetap didoain yang baik. Kamu nanti mudah-mudahan berubah jadi anak yang soleh, anak yang baik. Ini ceritanya Habib Abu Bakar Assegaf. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kembali ke tadi, kula panjenengan dengan raga ini, ya, kula panjenengan dengan raga yang ada ini, dengan jasad yang ada ini ibarat apa? Numpak kendaraan. Ada drivernya. Mau kemana bis ini? Mau kemana kendaraan ini? Tergantung supirnya mau ngegas kemana, menggoknya kemana. Sama. Di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging kata Nabi. Dan tergantung itu. Kalau bagus maka melok bagus kabeh.
elek, rusak gitu, maka ikut rusak dan jelek semua. Tergantung si supir. Kalau dalam hati kita dalam jasad kita tergantung hatinya. Makanya Nabi sampai bilang wa in gimana? Wa idza saluhal jasadu kullu wa in fasadat fa fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal dagingnya tadi itu bagus, maka seluruh badannya ini bagus. Mulai dari tutur katanya, tindak tanduknya, watak-watuknya, bahkan wahingnya kan tadi bagus. Wa idza fasadat fa fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal dagingnya itu rusak, jelek, maka akan rusak juga, berpengaruh. Ya, berpengaruh mulai dari tutur katanya jelek, tindak tanduknya welek, watak-watuke metel, bahkan wahinge welek. Ya apa wahing sing welek? Ya, wahing yang tidak langsung nyandak nama Allah. Simbol. Apa itu? Tapi kalau hasim, alhamdulillah. Ya. Menyebut nama Allah, yang mendengar yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Yarhamukallah. Karena didoain begitu, dia sunnah mendoakannya lagi. Allah mahdi. Gimana? Allahumma shlih wahdi. Didoain agar mendapat hidayah dan selalu ada dalam kebaikan. Setelah itu dijawab lagi yang terakhir apa? Ada yang tahu? Ya sudahlah. Cok dawa. Wa yuslih balakum. Alhamdulillah. Allah mahdi wa yuslih balakum. Terus dijawab terakhir, ya sudahlah. Ojo maning-maning ya. Kepanjangan. Ngono waktu wahing maneh. Itu memang disunnahkan bolak-balik dia mengatakan alhamdulillah, kita disunnahkan yarhamukallah. Jangan bosan karena jenengan akan mengalir pahala. Malah sing wahing malah diantem. Kesel lo jawab, kerawuk si raine. Ojo ngono. Jadi saudara-saudara, setiap murid siapa tadi murid? Ngerti murid tadi? Orang yang berkeinginan ingin memperoleh rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, ya, mendapatkan rahmatnya, ampunannya, ingin dekat dengan Allah, itu disebut murid. Nah, setiap murid wajib berupaya menjernihkan hatinya. Benar-benar dijaga betul hati ini. Sehingga lebih mudah cara dalam mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana caranya? Ya jaga makanan dari yang haram maupun yang subhat. Makanan yang subhat akan menjerumuskan dirinya ke jurang keharaman. Bukan hanya makanan, jaga tempat tinggal kita, jangan merampas hak orang lain. Karena jadi tempat sujud kita nanti haram. Jaga juga pakaian kita, jangan sampai menggunakan sarung atau baju yang tidak diridhai oleh Allah. Hasil nyolong itu mang, hasil ngentit, hasil ngambil di jemurannya wong.
terus dikai sembahyang. Aduh, ajur jum. Ya. Dulu Luqman Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kamu makan barang yang haram. La ta'kulunal haram. La ta'kulil haram. Jangan kamu makan yang haram. Dan mengisi perut terlalu kenyang. Sebab perut itu ada 3 tempat, Pak. Jadikan di dalam perut kita itu 3 ini. Sepertiga makanan, sepertiga lagi minuman. Nah, sepertiga ini biarkan kosong untuk bernafas. Makanya berhenti sebelum kenyang. Kalau sampean kan berhenti wis lek sik durung adrep kita ambu. Padahal adrep melulu. Apa istilah Jawanya? Kelekean ya. Wis kelekean ya mandeko. Seimbu ay. Masya Allah. Jangan sampai kekenyangan, jangan sampai diisi dengan yang haram. Kenapa? Sebab pikiran kalian akan tertidur atau beku, gak iso mikir, kayak kewarakan yang kutu turu. Jadi kalau kewarakan itu tidak ada yang disebut dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang itu boten berlaku. Dan yang paling jelas, maksudnya pikiran beku tadi itu tidak kreatif ya. Maka ilmu pengetahuan pun akan pergi. Jadi bahlul dada ya. Orang kalau kekenyangan, warak dengan yang haram, terus kekenyangan, biasanya ilmu hilang. Akhirnya goblok dada. Dan dirimu akan merasakan berat dalam melakukan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi hindari mengisi perut terlalu kenyang, apalagi barang yang subhat, apalagi yang haram. Berlindunglah kepada Allah SWT. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanyakan, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan. Silakan. Tadi ngacung nih. Gak jadi. Ayo Mas, pancing dulu Mas. Ayo Pak. Mau tanya apa? Halo? Suara saya bisa didengar? So, oke, Mbak Uci silakan. Lah tadi ngacung. Tore. Lah tangane ngene-ngene. Ada? Saya tunggu ya. Silakan. Monggo. Ingkang nggih. Nggih monggo. Silakan, yang tangannya diangkat barusan. Enggak. Abgana. Ada. Sakmono kae rek ono. Orang diam itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama sudah benar-benar paham. Yang kedua ngantuk.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat ya sampai halaman 51 bawah sendiri. Pertemuan yang akan datang halaman 50 bawah sendiri. Diilingno ya. Kok ditanya haru kabeh maneh. Ya, oke, demikian kajian kita senja hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Amin. Selalu sehat walafiat, hati-hati di jalan karena ditunggu oleh keluarga. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung nuri, burung galak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.